warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan statistika. Ingin menjelaskan tentang tabel data distribusi frekuensi. Dari data yang sudah diberi, kita akan mengubahnya menjadi di dalam tabel tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu di kolom kedua yaitu ada turus itu yaitu data terbanyak. Lalu di kolom ketiga itu ada frekuensi yang sama dengan turus. Lalu kita jumlahkan, itu ada 40. Membuat data interval, tapi sebelum itu kita harus menentukan jangkauan panjang banyak kelas dan panjang kelas. Jangkauan itu ada J, rumusnya itu data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya itu ada 176, data terkecilnya itu 147. Jadi 176 dikurangi 147 yaitu 20. Panjang kelasnya itu rumusnya itu 1 tambah 3,3 log n 1,3,3 log 40. Log 40 nya itu dari jumlah data distribusi frekuensi. 1 tambah 3,3 1,60 itu dari log 40. 1 tambah 5,20 satunya turun 3,3 dikali 1,60 hasilnya 5,28. 1 tambah 5,28 hasilnya 6,28 dibulatkan menjadi 7. Panjang kelas jangkauan J dibagi panjang kelas yaitu sama dengan 29 bagi 7. Jawabannya adalah 4,14285714 atau dibulatkan menjadi 4,143. Data interval kita baru membuatnya tabel data interval. Kolom 1 tinggi badan kelas interval 147 sampai 150 karena panjang kelas terdapat 4 yaitu 147, 148, 49, 50. Lalu kolom kedua ada turus. Lalu kolom kedua dan ketiga ada turus dan frekuensi dan ada 6 karena jumlah siswa tertinggi 147 sampai 150 cuman ada 6. Terus S itu tipe kelas. Cara cari tipe kelas yaitu 147 dikurangi 0,5 maka hasilnya 146,5. Terus 150 ditambah 0,5 maka hasilnya 150,5 dan seterusnya. Titik tengah cara carinya adalah 147 ditambah 150 bagi 2 maka hasilnya 148,5 dan seterusnya. Nama saya Fatih Putra Fasla. Di sini saya akan menjelaskan tentang data dalam bentuk diagram. Di sini di pertama tabel ini ada tinggi badan yaitu 147 sampai 150. Kenapa bisa 147 sampai 150? Karena panjang kelasnya ada 4. Nah, di kolom selanjutnya ini ada jumlah. Jumlah itu kenapa ada 6 di sini? Karena tinggi siswa yang tingginya 147 sampai 150 itu ada 6 dan seterusnya. Nah, di sini ada sudut pusat. Gimana sih cara ngitung sudut pusat? Sudut pusat itu di 6 dibagi 40 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat dan seterusnya ke bawah. Nah, di sini ada persentase. Gimana sih cara jelasin persentase? Yaitu persentase itu 6 dibagi 40 dikali 100% sama dengan itu 0,15 dan seterusnya. Di sini saya udah menggambarkan diagramnya. Nah, di sebelah sini ada histogram. Dan dari sini itu
ada frekuensi, dan sini tipe kelasnya. Saya juga akan menjelaskan tentang antar kuartil. Ini di sini sudah ada rumusnya Q3 dikurang Q1 sama dengan 168 dikurang 155,3. Itu hasilnya 12,1. Simpangan kuartil. Di sini rumus Q3 dikurang Q1 dibagi 2 sama dengan 168 dikurang 155,3. Hasilnya 12,1 dibagi 2 dan hasilnya ini 6,35. Saya Muhammad Revan Febrian. Di sini saya akan menjelaskan mean, median, dan modus. Di sini ada tabel tinggi badan. Yang pertama ada 147 sampai 150. Kenapa bisa 147 sampai 150? Karena panjang kelasnya ada 4. Jadi 147, 148, 149, 150. Dan tabel kedua ada frekuensi. Sini kita tahu frekuensinya ada 6. Kenapa bisa 6? Karena tinggi badan 147 sampai 150 ada 6 siswa. Dan yang ketiga ada FK. FK itu frekuensi kumulatif. Awalnya itu 6 karena frekuensinya 6. Nah terus cara mencari FK tuh 6 ditambah 3 9 ditambah 5 14 dan sampai seterusnya, dan hasilnya harus 40. Tabel berikutnya ada XY. XY itu nilai tengah. Yang pertama itu ada 148,5. Cara mencarinya tuh tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Di bawahnya itu 147 dan tepi atas itu 150, dan dibagi 2 hasilnya 148,5. Dan selanjutnya ada tabel FI dikali FC. FI itu frekuensi. Jadi frekuensinya sini ada 6 dikali 148,5 dan hasilnya 891, dan dijumlahin. Tabel berikutnya itu ada FI dikali XI. FI itu frekuensi. Jadi frekuensi kan di sini 6 dikali 148,5 hasilnya 891, dan jumlahnya 6.472. Itu selanjutnya ini ada yang pertama ada mean. Mean itu rata-rata. Rumus dari mean itu X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI, dan selanjutnya sama dengan sigma FI kali XI itu jumlah dari FI kali XI 6.472 dibagi 40. 40 itu jumlah dari frekuensi, dan hasilnya 161,8. Dan yang kedua tuh ada median. Median itu nilai tengah. Sebelum mencari median kita harus mencari letak median. Rumusnya N bagi 2 sama dengan 40. 40 itu jumlah frekuensi dibagi 2 hasilnya 20. Dan terus cara mencari mediannya TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi FM dikali P. FK itu frekuensi kumulatif, FM itu frekuensi mean, dan P panjang kelas. Dan ini cari TB nya karena letak ME nya 20, kita masuk ke kelas 4. Jadi tepi bawahnya 159 dikurang 0,5, jadi 158,5, dan ditambah 40 per 2 dikurang 14. 14 ini karena letak FK nya di kelas 4 20, jadi kita ngambil di atasnya jadi 14. Terus dibagi 6. 6 ini frekuensinya, terus dikali 4, jadi 158,5 ditambah 20 dikurang 4 dibagi 6 dikali 4. Terus 158 dikurang 158,5 ditambah 10 kurang 14 dibagi 6 dikali 4. Jadi 158,5 ditambah 24 bagi 6. Jadi hasilnya 158,5 ditambah 4 dan hasilnya 162,5. Dan yang ketiga kita mencari modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Jadi rumus modus itu TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P panjang kelas. Terus kita mencari TB. TB itu tepi bawah. Cara mencari TB itu kita
dari jumlah frekuensi yang paling banyak itu 8, dan tepi bawahnya 167, terus dikurang 0,5 jadi 166,5, ditambah D1, karena mencari D1 tuh 8 dikurang 7 jadi 1, dan ditambah D2 tuh 8 dikurang 1 jadi 7, jadi 166,5 ditambah 1 dibagi 1 tambah 7 dikali 4, dan tadinya 166,5 ditambah 4 bagi 8, hasilnya 166,5 tambah 0,5 dan hasilnya 167. Sekian, terima kasih. Nama saya Kunisha, saya akan mempresentasikan kuartil data berkelompok. Jadi di sini saya akan menjelaskan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang pertama itu kuartil 1 dulu. Cara mencari kuartil 1 itu kita harus tahu letak Q1-nya. Rumus letak Q1 itu 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 40, karena banyak datanya adalah 40. Hasilnya adalah 10. Lalu kuartil 1 sama dengan tepi bawah kuartil 1 ditambah 1/4 dikali 40 dikurang frekuensi kumulatif Q1 dibagi frekuensi Q1 dikali 4. Nah, cara mencari tepi bawah kuartil 1 itu karena letak Q1-nya 10, jadi kita lihat ke tabel mean, median, dan modus, itu berarti berada di kelas ketiga. Nah, jadi tepi bawahnya itu berarti 155 dikurang 0,5 jadi 154,5. Karena tepi bawahnya udah ada, jadi 154,5 ditambah 10. Karena 1/4 dikali 40 itu 10 dikurang frekuensi kumulatifnya itu karena ada di kelas ketiga 14, berarti frekuensi kumulatifnya itu yang ada di atasnya yaitu 9. Dan frekuensinya itu 5. Jadi 154,5 ditambah 10 dikurang 9 dibagi 5 dikali 4. Terus 154,5 ditambah 10 dikurang 9 itu 1 dibagi 5 dikali 4. 154,5 ditambah 0,8 sama dengan 193,3. Lalu kita akan mencari kuartil 2. Caranya itu letak Q2 sama rumusnya 2/4 dikali N sama dengan 2/4 dikali 40, karena banyak datanya ada 40. Nah, hasilnya itu 20. Q2 sama dengan tepi bawah kuartil 2 ditambah 2/4 dikali 40 dikurang frekuensi kumulatif Q2 dikurang frekuensi Q2 dikali panjang kelas. Nah, karena letak Q2-nya 20, jadi kita ada di kelas keempat. Jadi tepi bawahnya itu 162,5 ditambah 20 dikurang frekuensi kumulatifnya 14 dan frekuensinya 6 dikali panjang kelasnya adalah 4. Bisa didapat 162,5 ditambah 6/6 dikali 4. Hasilnya 162,5 ditambah 4 yaitu 166,5. Lalu kita mencari kuartil 3. Letak Q3 itu rumusnya 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Terus kuartil 3 sama dengan tepi bawah kuartil 3 ditambah 3/4 dikali 40 dikurang frekuensi kumulatif Q3 per frekuensi Q3 dikali 4 dikali P. Terus karena ini letak Q3-nya 30, jadinya kita ada di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada di kelas 6. Berarti tepi bawahnya itu 167 dikurang 0,5 jadi 166,5. Dan frekuensi kumulatifnya itu 27 dan frekuensinya 8. Jadi 166,5 ditambah 30 dikurang 27 per 8 dikali 4 atau panjang kelasnya 4. Terus 166,5 ditambah 3/8 dikali 4. Didapat 166,5 ditambah 1,5 dan hasilnya 168. Lalu saya akan menjelaskan desil data berkelompok. Nah, kita ini nyari desil ke-10. Cara nyari desil ke-10 itu kita harus cari letaknya dulu nih. Letak D10 sama dengan 10/10 dikali N. 10/10 dikali 40, karena banyak datanya adalah 40. Hasilnya itu 40. Nah, desil 10 sama dengan tepi bawah ditambah 10/10 dikali 40 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi desil sama dengan 174,5. 174,5 ini dapat karena letak D10-nya kan 40. Berarti kita ada di kuartil, ada di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di kelas 8.
Nah, tepi bawahnya itu 175 dikurang 0,5 jadinya 174,5. Dan frekuensi kumulatifnya itu 36 dan frekuensi desilnya 4. Jadi 174,5 ditambah 40 dikurang 36 per 4 dikali 4 atau panjang kelasnya 4. Terus 174,5 ditambah 4 per 4 dikali 4. Hasilnya 174,5 ditambah 4 sama dengan 178,5. Lalu presentil data berkelompoknya itu kita cari presentil ke 20. Jadi caranya presentil itu kita harus cari letaknya dulu. Letak P20 itu sama dengan 20 per 100 dikali N. 20 per 100 dikali 40 sama dengan 8. Terus P20 sama dengan tepi bawah ditambah 20 per 100 dikali 40 dikurang frekuensi kumulatif presentil 20 dikali P per frekuensi presentil 20. Karena letak P20 nya 8, jadi tepi bawahnya itu 151 dikurang 0,5. Jadi 150,5 ditambah 8 dikurang frekuensi kumulatifnya itu 6 dan frekuensi presentilnya itu 3 dikali 4 karena panjang kelasnya 4. Jadi 150 dikali 150,5 ditambah 2 per 3 dikali 4 sama dengan 150,5 ditambah 2,6 sama dengan 153,1. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Feniska Chandramuyani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata antar kelompok dan simpangan baku rata-rata antar kelompok. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan simpangan rata-rata antar kelompok. Di sini tuh di tabel pertama ada tinggi badan. Tinggi badan kita cantumkan tinggi badan berkelompok. Karena panjang kelasnya itu 4, jadi kita nulisnya itu dari 147, 148, 149 sampai 150. Lalu sampai seterusnya ke bawah. Lalu di sini ada tabel frekuensi. Kenapa di sini frekuensinya 6? Karena jumlah tinggi badan yang memiliki tinggi badan 147 sampai 150 itu ada 6 siswa. Begitu pula seterusnya sampai bawah, dan jumlah seluruh siswanya itu ada 40. Lalu di sini di tabel berikutnya ada XI. XI itu adalah nilai tengah. Jadi cara mencari XI itu, kenapa di sini bisa 148,5? Karena 147 ditambah 150 dibagi 2. Nah, 147 ini tepi bawah dan 150 ini tepi atas. Jadi 147 ditambah 150 dibagi 2. Hasilnya itu 148,5. Begitupun seterusnya sampai bawah. Lalu di tabel berikutnya itu ada FI dikali XI. FI ini adalah frekuensi dan XI ini adalah nilai tengah. Jadi 6 dikali 148,5 itu hasilnya 891. Begitupun juga seterusnya sampai bawah. Dan hasil akhirnya jumlahnya itu ada 6.472. Lalu di sini ada tabel berikutnya yaitu tabel XI dikurang X bar. Cara mencari XI dikurang X bar itu dari XI ini ada 148,5 dikali X bar dikurang X barnya itu ada 161,8. Jadi hasilnya itu 13,3. Begitupun terus ke bawah. Lalu di sini ada tabel FI, XI dikurang X bar. FI ini kita ambil dari frekuensinya itu 6 dan XI dikurang X bar itu 13,3. Jadi 6 dikali 13,3 itu hasilnya 79,8. Begitupun seterusnya sampai bawah hingga jumlahnya itu adalah 285,2. Lalu di sini cara mencari simpangan rata-ratanya itu rumusnya FI XI dikurang X bar dibagi FI. FI ini frekuensi, XI ini nilai tengah dikurang X bar itu rata-rata atau mean, dan dibagi FI itu jumlah frekuensinya. Di sini kita tinggal masukkan angkanya aja, 285,2 dibagi 40.
hasilnya 7,13. Lanjut, di sini ada simpangan baku rata-rata antar kelompok. Nah, di sini sama seperti yang tadi, simpangan rata-rata antar kelompoknya, tapi bedanya itu adalah yang XI dikurang X bar itu dipangkatin 2, dan FI XI dikurang X barnya itu juga dipangkatin 2. Jadinya, cara mencari XI dikurang X bar pangkat 2 itu caranya di sini 13,3 dikali 13,3. Hasilnya 176,89. Seterusnya pula sampai bawah. Lanjut, di sini ada cara mencari FI XI dikurang X bar pangkat 2 itu caranya frekuensi dikali 176,89. Hasilnya itu 176,89. Lalu hasilnya 1.61,34. Begitupun seterusnya seperti itu. Lalu jumlahnya itu ada 2.864,3. Sebelum kita mencari simpangan baku rata-ratanya, kita harus mencari simpangan pangkat 2-nya. Jadi rumusnya itu FI XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi M. Sama dengan kita masukin angka yang di sini, yaitu 2.864,3 dibagi 40. Hasilnya itu 71,00075. Lalu berikutnya kita akan mencari simpangan baku rata-ratanya dengan rumus akar S2, simpangan pangkat 2, yaitu kita masukin angkanya akar 71,00075 itu sama dengan 8,46. Sekian dari saya, terima kasih.